Selamat datang di World 24 Hours, pusat informasi dunia dalam 24 jam terakhir. Kami rangkum peristiwa penting dari seluruh penjuru dunia, ringkas dan terpercaya. Jakarta, 23 April 2025. Sebuah langkah strategis besar dilakukan pemerintah Indonesia. Sebanyak 1844 badan usaha milik negara, BUMN, resmi tergabung dalam holding investasi bernama Danantara, sebuah entitas baru yang digadang-gadang bakal menjadi versi Indonesia dari Temasek Holdings milik Singapura. Penggabungan ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian BUMN sebagai bagian dari transformasi dan efisiensi pengelolaan aset negara. Danantara akan bertindak sebagai perusahaan induk investasi, Sovereign Wealth Fund berbasis BUMN yang mengelola aset lintas sektor, mulai dari energi, telekomunikasi, logistik, hingga manufaktur. Dengan berdirinya Danantara, kita ingin mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional yang tersebar menjadi satu kekuatan besar dan profesional. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga membangun daya saing global, ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Apa itu Danantara? Danantara akan dikelola secara profesional oleh tim yang berasal dari sektor publik dan swasta, serta mendapat mandat untuk mengembangkan aset BUMN dengan pendekatan korporasi, bukan birokrasi. Holding ini akan fokus pada 3 hal utama. Optimalisasi. Aset BUMN akuisisi dan investasi strategis peningkatan nilai perusahaan dan dividen bagi negara holding ini memiliki struktur yang memungkinkan pelepasan kepemilikan sebagian di pasar modal, kolaborasi internasional, serta peningkatan transparansi. Mengincar posisi di peta dunia langkah ini dinilai sebagai jawaban Indonesia atas dominasi Temasek, Singapura, dan Khazanah Nasional, Malaysia, sebagai sovereign investment funds yang sukses mendunia. Danantara, dengan mengelola ratusan BUMN, memiliki potensi aset mencapai ribuan triliun rupiah, menjadikannya salah satu perusahaan investasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pengamat ekonomi dari Indef, Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa kesuksesan Danantara akan sangat bergantung pada good corporate governance, keterbukaan informasi publik, kemampuan memilih proyek investasi yang produktif dan berdampak besar. Kalau hanya jadi kendaraan politik atau tempat parkir jabatan, maka Danantara akan gagal sejak awal, tegas Bhima. Tantangan di depan meski ambisius. Pembentukan holding ini tidak lepas dari sorotan kritis. Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah holding ini akan benar-benar efisien atau justru membengkak secara birokratis? Bagaimana nasib BUMN kecil yang selama ini menggantungkan diri pada subsidi dan perlindungan pemerintah? Apakah struktur akuntabilitas Danantara sudah siap untuk diaudit secara publik? Namun pemerintah optimistis bahwa konsolidasi ini merupakan langkah awal untuk menyelamatkan BUMN dari tumpang tindih fungsi, duplikasi usaha, dan beban fiskal yang tidak produktif.